Bapak Ibu bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ya, oke. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana selama kurang lebih saya sudah di bisnis ini kurang lebih hampir 14 tahun ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Enagic memberikan perubahan yang luar biasa buat kami dan banyak teman-teman juga ya yang sudah mendapatkan income di atas 100 juta sebulan ya. Kalau saya boleh tahu ya hari ini baru pertama kali datang ke sini, boleh bantu saya angkat tangan nggak apa-apa, nggak dikenakan biaya atau dimintain sumbangan. Boleh angkat tangan yang baru pertama kali? Bapak baru pertama kali Pak? Ya. Yang lainnya ada? Semua udah pernah ya? Oh udah, berarti semua sudah masuk sistem. Ada yang udah, ada yang belum. Ya. Dan hari ini kita ada peserta yang paling muda ya, masih SMP, SD bahkan ada ya. Tepuk tangan buat peserta kita yang paling muda ya. Jangan salah, itu otaknya encer-encer semua. Fisiknya kecil tapi kalau udah ngeliat duit, waduh. Ya kayak emaknya. Ya. Jadi hari ini saya akan bicara bagaimana sebuah formula sistem keuangan keluarga ya, yang dimana Enagic memberikan kesempatan ini buat siapapun yang mau. Ya, oke. Saya harus menyampaikan apa adanya ya, karena kenapa Bapak Ibu? Boleh nggak saya ngomong jujur? Lagi puasa masalahnya, saya nggak bisa ngomong manis-manis nih. Ya, boleh ya? Boleh. Bisnis Enagic bukan bisnis untuk semua orang loh. Nah loh. Bisnis Enagic cuma buat bisnis orang-orang yang punya keberanian. Saya ngomong apa adanya karena hari ini puasa saya, insya Allah Bapak Ibu. Jadi yang tidak punya keberanian, saya rasa tidak akan cocok dengan bisnis Enagic. Ya, karena bisnis itu bukan untuk semua orang. Bisnis itu hanya untuk orang-orang yang punya keberanian. Makanya ada orang yang berhasil, ada orang yang tidak berhasil. Hampir di semua lini yang saya tahu ya, apapun bidang yang dia kerjakan, orang-orang yang berhasil, apa yang sudah saya lihat, nomor satu yang mereka miliki itu bukan uang Bapak Ibu. Mereka punya nyali. Mereka punya keberanian. Mereka sudah menghilangkan satu kosakata dalam kamus bahasa Indonesia yang namanya takut. Itu dihapus sama mereka ya. Jadi bahaya itu ada, tapi ketakutan itu sebuah pilihan. Bisa dipahamin Bapak Ibu ya. Kenapa orang banyak yang punya takut? Ya itu tadi, karena dunia ini sudah didesain sedemikian rupa. Saya masih ingat dulu waktu zaman sekolah ya teman-teman Bapak Ibu semua, apa yang akan terjadi kalau kita melakukan kesalahan? Kena hukuman, ya kan? Agak bingung juga sih setelah dipikir-pikir waktu zaman sekolah, kenapa ya sepatunya harus hitam semua? Kenapa ya rambutnya harus pendek? Kenapa ya bajunya harus seragam? Pernah nggak kepikiran Bapak Ibu? Karena kita semua nih didesain sama orang-orang yang 5%. Ya, yang memang notabene-nya mereka nih hidup di atas nih. Mereka tidak mau posisinya terganggu. Makanya mereka buat sistem global. Sistem global itu apa? Yang terjadi hampir di seluruh dunia. Mereka ini diciptakan untuk menjadi kaum middle ke bawah. Saya pernah ada di situ Bapak Ibu, yang dimana kalau kita waktu zaman sekolah didesain untuk cari kerja. Kita di sekolah tidak pernah didesain untuk buat peluang. Kita tidak didesain untuk mencari penghasilan. Benar nggak Bapak Ibu? Ada nggak sekolah waktu itu diajarin? Nggak ada Bapak Ibu. Dan itulah yang membuat 95% orang hidup dalam ketakutan. Termasuk saya pernah menjadi 95%. Makanya kalau mau memulai sesuatu, akhirnya apa yang kedepankan duluan? Ketakutan dulu sebelum mencoba. Itu yang terjadi. Makanya
saya selalu menyampaikan di setiap penjelasan saya bahwa sistem bisnis energi yang akan saya ceritakan nanti bukan skema cepat kaya ya Bapak Ibu, tapi membuka peluang dan kesempatan buat perubahan hidup yang lebih baik bagi yang mau serius, fokus, komitmen, konsisten, pekerja keras, dan dia siap untuk bertarung. Apa artinya Bapak Ibu? Segala permasalahan yang akan terjadi pada saat Bapak Ibu sudah memutuskan untuk tanda tangan mau menjalankan namanya sebuah bisnis atau usaha, isinya apa Bapak Ibu? Kemudahan atau kesulitan? Kesulitan ya. Sekarang kalau ditanya Bapak Ibu mau pilih mana? Sulit nggak punya uang atau sulit nyari uang? Sulit cari uang. Hah? Cari uang. Sulit nggak punya uang atau sulit Nggak punya uang. sulit nyari uang? Cari uang. Iya. Kalau sulit nggak punya uang, sudah selesai pasrah. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Tapi kalau kita sulit Cari berusaha nyari uang, kesempatannya masih ada nggak Bapak Ibu? Masih Nah ada. itulah makanya pertanyaannya adalah, kalau kita di ruangan ini punya kesempatan dan tahu caranya dapat 100 juta sebulan, kira-kira mau diambil nggak? Semua orang pasti mau, ya nggak? Karena ngomong mau jauh lebih mudah daripada melakukannya. Iya, ya. Siapa yang mau kaya? Saya. Siapa yang mau 100 juta? Saya. Ya kan? Siapa yang mau berkorban? Ya nggak? Siapa yang mau melakukan presentasi? Bener nggak? Siapa yang siap ditolak? Ya kan? Siapa yang mau 100 juta? Saya. Siapa yang mau kaya? Saya. Ya itu dunia bekerja memang seperti itu Bapak Ibu. Dunia memang bekerjanya seperti itu. Orang cenderung menghindari yang namanya kesulitan. Orang cenderung akan mencari yang namanya apa? Kemudahan. Saya ketemu banyak yang saya mau prospek, yang keluar dari mereka kalau dibuat acara Family 100 ya. Yang pertama adalah apa? Bisnisnya susah ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kalau ketemu orang di awal belum dijelasin ngomong bisnisnya susah, kalau buat saya ya, dia langsung saya coret. Tidak masuk kualifikasi buat saya ajakin bisnis. Kenapa? Karena capek nanti. Untuk ngebangun pola pikirnya ini capek. Belum jalannya udah capek di depan. Dan saya tidak mau menghabiskan waktu, tenaga, pikiran buat calon-calon yang mindsetnya aja masih jauh. Makanya tadi saya bilang dari awal adalah apa? Bisnis bukan untuk semua orang. Nanti kalau udah puasanya udah selesai, baru nanti saya ngomongnya adalah energi bisnis buat semua orang. Lagi puasa Bapak Ibu, jadi ngomong apa adanya hari ini ya. Nah, bisnis itu pasti ada sistem di dalamnya ya. Karena dulu saya pernah menjadi seorang karyawan bekerja di bisnis orang lain sebagai karyawan. Yang disebut adalah apa? SOP, Standard Operating Procedure ya. Nah, saya melihat fakta kenyataan yang sudah saya alami selama hampir 14 tahun di bisnis energi. Saya sudah ke kantor energi di Hong Kong, saya sudah ke kantor energi di Thailand, di Singapura, kemudian di Vietnam, kemudian di Kanada, di Amerika, di Jepang, Hong Kong, dan lain sebagainya. Ketemu semua distributornya. Saya iseng ngasih satu pertanyaan Bapak Ibu sebagai energi distributor. Mereka kalau ngerjain bisnis energi nggak ada duitnya mau nggak? Semuanya jawabannya apa Bapak Ibu? Ketawa. Terus mereka bilang jawabannya sama. Itulah yang membuat kita ada di sini. Karena ada apa Bapak Ibu? Duit. Karena ada uang ya. Sekarang kalau misalnya uangnya nggak ada, mesinnya ini yang katanya menghasilkan air yang banyak membantu penyembuhan, yakin tetap mau ngerjain bisnisnya? Kira-kira ada nggak yang masih mau ngerjain bisnisnya duitnya nggak ada? Halo? Halo? Kenapa saya tanya ini Bapak Ibu? Biar kita satu ruangan, satu frekuensi dulu ya. Karena kita semua di sini karena ada
Duit. Karena ada apa? Ada uangnya, ada duitnya, ya kan? Termasuk orang yang kalau Bapak Ibu lihat di luar sana macet-macetan, karena apa mereka Bapak Ibu ada di jalanan? Karena nyari uangnya, karena ada duitnya, ya. Nah, itulah yang saya lihat, kesimpulan saya setelah lebih dari 10 tahun bahwa Enagic sebenarnya menawarkan sebuah konsep sistem yang menghasilkan uang. Buat siapa Bapak Ibu? Buat mitra bisnisnya yang disebut dengan distributor, ya. Dan mereka patenkan sistemnya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Perusahaan Enagic punya sistem satu-satunya di dunia. Tidak ada perusahaan lain yang memiliki sistem yang dimiliki oleh Enagic yang disebut apa namanya? 8-point system atau sistem 8 poin. Ya, karena sistem ini yang membuat adalah Mr. Ordinary Oshiro. Ya, dan itu dipatenkan hanya punya Enagic. Kalau ada perusahaan lain yang mencoba menjiplak 8-point system, apa yang terjadi Bapak Ibu? Enagic punya hak untuk menuntut. Karena dilindungi oleh undang-undang hukum. Makanya apa yang Enagic lakukan, membangun sistem ini sampai 50 tahun, terbangun menjadi kurang lebih 26 negara yang memberikan izin. Kalau buka bisnis atau kantor di negara butuh izin nggak Bapak Ibu? Ya kan? Bapak Ibu kalau punya usaha nih, selain di Indonesia, mau bikin bisnisnya di Singapura, kira-kira Bapak Ibu akan perlu izin dulu nggak sama pemerintah Singapura? Pasti. Bapak Ibu akan ditanya nggak? Benar nggak? Keluarga Bapak Ibu akan ditanya nggak? Semuanya mereka akan tanya secara detail. Ya, kebayang nggak? Ada berapa negara yang sudah memeriksa Enagic Bapak Ibu? Ada 26 negara. 26 negara ini sudah memeriksa Enagic. Kita perlu nggak periksa Enagic lagi Bapak Ibu? Perlu nggak Bapak Ibu? Halo? Perlu nyari tahu nggak Enagic ini benar atau enggak? Gak perlu deh. Perlu mempertanyakan lagi nggak bisnisnya benar atau enggak? Gak perlu. Enggak Bapak Ibu. Institusi yang disebut negara punya cara lebih tahu, lebih detail, lebih ngerti daripada kita. Masalahnya di luar masih banyak yang lebih sok tahu daripada yang namanya institusi negara. Ya, dulu saya pernah nih ketemu beliau, kebetulan backgroundnya adalah seorang pengacara. Ditanya loh, izinnya Enagic, saya ketawa. Ya, dia seorang pengacara nih. Bro, izinnya perusahaan ini gimana di Indonesia? Di Indonesia bro, bukan cuma di Indonesia. Saya bilang, ini ada 20 negara yang sudah ngasih izin. Lo masih mau nanya lagi izin di Indonesia? Yakin? Saya bilang. Terus diam-diam, berapa bro? 20 negara. Oh iya, oke, nggak usah. Logikanya dia akan berjalan. Kalau udah 20 negara lebih ngecek, dia ngapain nanya izin di Indonesia, benar nggak? Dan kita sudah memang mengantongi izin di Indonesia. Kalau enggak, apa yang terjadi Bapak Ibu? Boleh nggak bikin usaha di sini? Yang ada kalau tetap dimaksakan apa? Digerebek ini kantor, benar ya? Nah, setelah kita tahu bahwa Enagic punya izin dari 26 negara dengan total kantor cabang 43 lebih ya. Apa nih efeknya ke kita? Gitu aja langsung. Kita ngomong to the point ya. Nah, saya mau kasih gambaran dulu nih Bapak Ibu. Bicara konsep bisnis, karena yang saya tahu, mohon maaf, saya pernah jadi karyawan, saya tahu Bapak Ibu. Makanya kenapa saya beralih menjadi seorang pengusaha? Karena kalau mau kaya di bidang karyawan, satu-satunya cara yang saya harus lakukan, mohon maaf, korupsi. Jadi karena saya belum berani korupsi, kenapa? Saya nggak ada otaknya. Karena untuk korupsi butuh pintar. Ya, kalau dia nggak pintar, dia nggak bisa jadi koruptor, Bapak Ibu. Nah, itulah makanya saya hari ini mau ngasih tahu bahwa Enagic ini membuka bagi siapapun yang mau dan serius ya, bukan untuk semua orang ya. Konsep ini keren banget menurut saya, karena saya akan berikan analoginya seperti ini ya. Kalau kita bicara soal bisnis ya Bapak Ibu, ada nggak yang Bapak Ibu nggak tahu logonya kelihatan nggak? Yang namanya apa? KFC sama McDonald.
Ada yang belum pernah makan KFC sama McDonald di ruangan ini? Nanti saya bisa kirimin GoFood ke rumahnya. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa besar? Punya sistem. Kenapa mereka punya? Padahal yang lebih enak McDonald banyak gak? Banyak. Makanan yang lebih enak dari KFC banyak gak? Banyak. Kenapa mereka bisa besar? Karena mereka punya sistem. Yang membuat besar sebuah bisnis karena ada sistem di dalamnya. Sepakat Bapak Ibu kita semua ya? Oke. Ya. Karena sistem itulah yang akhirnya membuat bisnisnya besar. Di Indonesia nih, lokalnya misalnya. Banyak banget, saya cuma ngambil ini sebagai contoh ya. Karena kalau mau dibahas satu-satu, kita akhirnya sampai buka puasa ngebahasnya cuma sistem. Indomaret, Alfamart, benar nggak? Ini mereka terbuka kok kalau Bapak Ibu mau buka informasinya. 750 juta untuk punya usaha Indomaret, Gerai, sama Alfamart. Setiap 5 tahun Bapak Ibu harus bayar lagi untuk perpanjang. Saya hampir pernah nyoba ini buka, akhirnya nggak jadi Bapak Ibu. Dan ternyata mereka sudah siapkan semua sistemnya, termasuk karyawannya, tetek bengeknya lah ada. Ya. Sekarang kalau misalnya 2 contoh tadi nih Bapak Ibu ya, ada bisnis yang akhirnya bisa besar karena sistem Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu ya. Kita ini ada di perusahaan ya, yang usia perusahaannya sudah 50 tahun lebih ya. Infrastrukturnya terbentuknya di 26 negara Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu punya konsep sistem bisnisnya Enagic, semua negara-negara yang ada kantornya Enagic itu menjadi market Bapak Ibu semua. Di Thailand, di Filipina, di Australia, di Jerman, di Amerika, di Jepang, di Hong Kong, di Singapura, di Nigeria, di mana aja, di Dubai, kemudian di Nigeria, di Cina mereka lagi masuk juga sekarang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kita punya market tidak terbatas. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu mau punya bisnis nih, kayak tadi sistem yang sudah dibuktikan terbentuk dan membuat mereka besar, modalnya berapa Bapak Ibu? 100 miliar? Lebih Bapak Ibu. Coba aja, bisa dicek kok. Bisnis waralaba caps itu berapa sih sebenarnya modalnya? Wih, ngeri sekali Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang murah. Karena kenapa? Yang mahal itu adalah sistem infrastruktur bisnis Bapak Ibu. Nah itulah makanya waktu Enagic masuk ke Indonesia, saya memahami ini, saya bilang gila ini mah terlalu murah untuk sebuah bisnis menurut saya ya. Karena bisnis yang tanpa modal banyak nggak Bapak Ibu? Banyak ya. Sekarang Bapak Ibu lihat nggak? Di pojok kanan tuh ada contoh-contoh mesinnya. Itu mesin dibuat oleh perusahaan Enagic untuk mendapatkan izin. Karena kalau perusahaan Enagic tidak ada produknya, akan dibilang apa Bapak Ibu? Judi online. Benar nggak? Akan dibilang scam, penipuan. Akan dibilang apa lagi? Macam-macam. Karena banyak perusahaan-perusahaan fiktif yang pakai nama perusahaan tapi tidak punya produk. Akhirnya yang membuat image dari bisnis itu sendiri jadi jelek. Karena oknum-oknum tadi. Makanya Enagic buat mesin supaya apa Bapak Ibu? Mendapatkan legitimasi, validasi, izin dari 26 negara. Ini mesin canggihnya minta ampun Bapak Ibu. Kenapa? Mesin ini punya kemampuan mengolah air di rumah Bapak Ibu menjadi air yang dibutuhkan oleh sel organ tubuh Bapak Ibu sendiri. Ya, kalau misalnya dia punya produk sampai diberikan legitimasi 26 negara, apa yang terjadi kira-kira produknya Bapak Ibu? Canggih nggak? Canggih. Kalau kita bicara teknologi Jepang, nggak usah ditanya deh. Saya waktu pertama kali diceritain sama orang Singapura Bapak Ibu, saya cuma nanya bukan bagaimana cara mesin bekerja. Saya cuma nanya saat itu adalah kantornya ada di mana. Karena dari kantornya saya bisa tahu kualitas mesin. Sederhana, simpel nggak Bapak Ibu? Simpel. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kalau mesinnya canggih, saya masih tinggal di kontrakan dan nggak punya duit. So what? Benar nggak?
Apa manfaatnya buat ibu, bapak? Bener nggak? Setuju? Sama seperti saya pemahamannya. Nah, itu cara berpikir saya waktu itu, bapak ibu. Makanya begitu saya tanya, kalau saya bisa bawa mesin ini ke Indonesia, kemudian ada yang minat untuk beli sistemnya, saya dapat apa? Baru dilihatin uangnya. Begitu saya dilihatin uangnya, wow, ini baru menarik nih bapak ibu. Karena kenapa? Kita akhirnya punya kesempatan. Energi ini membuka kesempatan buat siapapun yang mau. Ya, balik lagi yang mau. Nah, kira mati lampu. Nah, sistem keuangan yang ditawarkan energi seperti tadi saya bilang apa? Satu-satunya di dunia, dan ini sudah dipatenkan. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus punya bisnis, Bapak Ibu? Saya melihat nih di ruangan ini nih, kita semua sudah melewati beberapa fase, ya. Dan pada saat kita sudah melewati masa fase produktif, apa yang setelah itu fase produktif sudah selesai, Bapak Ibu? Masuk fase pensiun. Pensiun, kalau Tuhan masih kasih kita umur dan ngasih kita kesehatan, kita masih apa, Bapak? Kita masih punya kebutuhan. Artinya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita tetap harus punya penghasilan di saat kita pensiun. Benar nggak? Karena di saat kita pensiun, tidak ada perusahaan yang mempekerjaan kita. Makanya mindsetnya harus dirubah, Bapak Ibu. Ya, kalau kita masih pakai pola pikir yang lama, mencari kerja, sampai kapanpun hidup kita tidak akan pernah berubah. Dan kita akan dibudak oleh yang namanya pekerjaan. Ya, makanya mindset yang dirubah adalah bagaimana caranya kita punya kemampuan untuk mencetak uang. Nah, ini pun juga saya baru ngerti di umur 30-an, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat harapan hidup manusia pada umumnya, kebanyakan ya, sekarang di Indonesia pensiun umur berapa, Bapak Ibu? 58. Sudah direvisi sama pemerintah, 58 tahun. Ya. Apa yang terjadi? Kebanyakan 90% orang yang sudah pensiun bengong di rumah, nonton TV, sakit-sakitan, ya, udah kerja umur puluhan tahun, ya kan, uang yang dikumpulin habis buat berobat. Dan itu yang terjadi sama orang tua saya, Bapak Ibu. Saya ngelihat dengan mata kepala saya. Makanya waktu orang tua saya pensiun di umur waktu itu saya masih SMA, bayangkan SMA orang tua saya sudah pensiun. Dan alhamdulillah saya senang sekali. Kenapa, Bapak Ibu? Akhirnya saya dikasih pelajaran langsung sama Tuhan untuk melihat bahwa ini suatu saat kehidupan kamu akan seperti ini kalau kamu membiarkan itu terjadi. Kan begitu, Bapak Ibu. Nah, akhirnya karena saya tidak membiarkan itu terjadi, saya cari peluang, saya cari informasi, ya. Sekitar 14 tahun yang lalu sama saya seperti Bapak Ibu, duduk diam dengar, menyimak apa yang disampaikan sama bicara. Mohon maaf sambil batuk-batuk karena belum minum dari pagi. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, fase. Nah, ini yang saya lihat. Akhirnya saya baru sadar, Bapak Ibu. Kalau saya masih mengerjakan hal yang sama 5-10 tahun ke depan, hidup saya tidak akan ada perubahan. Sampai akhirnya saya harus bangun sistem. Kenapa? Saya lihat fase kehidupan yang saya jalani nih Bapak Ibu, akan saya jalani sama seperti orang tua saya. Makanya saya butuh bangun sistem, supaya sistem tadi pada saat sudah saya bangun, apa yang terjadi? Dia bisa bekerja untuk menghasilkan penghasilan yang kita akan butuhkan. Halo? Ya. Silakan duduk di depan, handphonenya tolong di silent ya. Nanti kalau acara udah selesai baru kita boleh teriak-teriak. Oke. Kita lihat kebiasaan manusia pada umumnya. Saya punya beberapa teman-teman di luar negeri, saya tanya, ternyata ini rutinitas hidup bukan cuma di Indonesia, Bapak Ibu. Di dunia. Orang kerja puluhan tahun, ya, begitu sudah pensiun, income-nya masih terus gak? Income-nya ikut apa, Bapak Ibu? Income-nya ikut pensiun. Penghasilan mereka sudah ikut pensiun. Gaya hidupnya mereka masih gaya hidup waktu punya penghasilan. Makanya banyak yang istilahnya lost power syndrome. Mereka kaget. Begitu pensiun banyak yang nggak siap, Bapak Ibu. Makanya kebanyakan apa?
Orang stres. Kalau orang stres akhirnya yang terpengaruh apa Bapak Ibu? Yang akan terpengaruh adalah kesehatannya, psikisnya. Karena kenapa Bapak Ibu? Begitu kita, ini mohon maaf nih, balik lagi bulan puasa saya nggak bisa ngomong bohong. Orang sakit itu cuma buat orang yang berduit. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena sakit itu mahal. Sakit itu mahal Bapak Ibu. Saya kasih tahu sakit itu mahal. Makanya kalau misalnya sampai terjadi sama kita ada apa-apa, apapun itu ceritanya, Mas kan ada asuransi, tetap aja sakit. Enak nggak? Nggak enak. Emang punya asuransi pengen asuransinya dipakai, ya nggak? Terus kapan bisa nikmatin hidupnya, kan begitu. Nah itulah yang terjadi. 95% orang didesain sama yang mendesain 5% untuk menjalani ini selama puluhan tahun Bapak Ibu. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini kita alami semua. Makanya begitu saya sadar, saya melihat energi, saya ngeliat ini dulu Bapak Ibu, baru bisa ngelihat energi. Karena peluang di sana banyak nggak di luar sana? Banyak Bapak Ibu. Apapun itu semua tergantung dari sudut pandang kita. Makanya begitu saya melihat ini, saya jadikan ini sebagai alasan yang kuat kenapa saya harus punya bisnis. Kalau saya nggak punya bisnis Bapak Ibu, sudah kebayang hidup saya akan seperti apa. Nah, kembali yang tadi saya bilang, pentingnya bekerja untuk sistem Bapak Ibu, ya. Suatu saat begitu kita sudah pensiun, kita akan meninggalkan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai meninggalkan apa? Utang, Pak. Kenapa jangan sampai Bapak Ibu? Kasihan sama yang masih hidup. Syukur-syukur kita meninggalkan yang warisan yang bermanfaat, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah itulah yang menjadi pikiran saya setiap hari Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah ngelewatin umur 50, kemudian kita menyesal, bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa Bapak Ibu. Jangan sampai penyesalan itu datangnya setelah kita buang-buang waktu. Makanya saya begitu menyadari bahwa pentingnya bisnis ini untuk saya bangun sekarang Bapak Ibu, saya ngerasa setiap waktu hidup saya ini sekarang udah nggak ada waktu lagi. Jadi paradigma saya tentang masih ada hari esok itu tiba-tiba hilang Bapak Ibu. Karena hari esok itu buat saya itu nggak ada. Yang ada adalah hari ini apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik sehingga 5-10 tahun lagi hidup kita berubah dan boom, benar Bapak Ibu. Begitu saya menggunakan konsep itu, saya bangun bisnis ini karena ada kendaraannya dan punya kesempatannya Bapak Ibu. 5 tahun kemudian hidup saya berubah banyak sekali gara-gara konsep pemikiran yang saya rubah. Nah, apa itu Bapak Ibu? Ini dia kuncinya. Sistem balik lagi. Siapapun dia, mau apapun profesinya, mau CEO, mau direktur, mau apapun, karyawan is karyawan. Karena tidak ada karyawan yang diterima bekerja seumur hidup. Suatu saat dia akan pensiun. Nah, pertanyaannya yang saya tadi bilang, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini memang diciptakan sama orang-orang yang ngerti konsep sistem ini. Ini cara dunia bekerja. Pilihannya tinggal kembali ke kita. Kita mau jadi penonton, atau kita mau ambil keputusan, kita putuskan kita menjadi bagian yang 5%. Ya, ingat ya, bagian 5% jadi kaum minoritas atau mayoritas Bapak Ibu? Minoritas. Minoritas Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dipandang aneh. Bapak Ibu akan dipandang gila. Bapak Ibu akan dipandang nggak waras. Karena dulu pemahaman ini pada saat saya putuskan, saya langsung disidang sama orang tua saya. Saya langsung dimarah-marahin sama orang tua saya. Kamu udah nyari kerja susah-susah, keluar lagi. Maunya apa? Waduh, pertentangan yang paling dahsyat datangnya dari keluarga, bahkan dari pasangan. Benar nggak Bapak Ibu? Siapa yang pernah merasakan hal yang sama? Seperti saya, dapat tantangan paling besar dari keluarga ada? Nggak ada, semua langsung dapat setuju. Serius? Ya kenapa nggak angkat tangan? Ada yang dapat malu-malu? Halo, saya bicara sama manusia apa patung nih? Halo, yang dapat pertentangan sama keluarga, sama pasangannya, yang nggak percaya mereka, yang dapat ketawaan dari keluarga, yang dibilang aneh, semuanya aman-aman aja.
Hah? Semua lancar-lancar aja, langsung didukung sama keluarga gitu. Hah? Suami yang dukung, keluarga enggak. Nah, suami dukung, keluarga enggak. Tahu nggak kenapa? Aneh. Karena belum ada bukti. Iya, betul. Simple aja kok. Kalau Bapak Ibu buktiin 100 juta sebulan, yang dulu ngetawain mingkem, yang dulu mandain sebelah mata, matanya kebuka, yang dulu ngetawain nggak berani ngetawain lagi. Karena itu terjadi dengan saya dan keluarga besar saya, bahkan keluarga saya yang tadi saya ceritain. Begitu saya buktikan semuanya, silent semuanya. Justru sekarang kalau ada apa-apa, saya dikira kayak bank di rumah. Mas Joko, maaf nih ngomongnya. Udah kalau di bahasa itu saya udah tahu deh arahnya kemana. Tahu nggak kemana arahnya? Udah. Karena dulu sepupu saya yang bekerja sekarang pensiun semua. Sekarang ngelihat saya, wah enak ya hidupnya Mas Joko sekarang. Trek. Kemana aja kemarin? Benar nggak Bapak Ibu? Ya, itu yang terjadi. Kenapa Bapak? Kenapa saya begitu yakin sama konsep sistem Bapak Ibu? Karena konsep sistem itu sifatnya membantu yang namanya leverage. Tahu nggak leverage Bapak Ibu? Mengungkit, punya daya ungkit. Yang tidak bisa jadi bisa. Contoh nih, bawa barang. Bagaimana cara membawa barang 10 mesin kangen water kalau cuma 2 tangan? Bisa nggak Bapak Ibu? Tapi kalau pakai troli bisa nggak? Nah itu yang disebut dengan leverage Bapak Ibu. Zaman sekarang 2025 kalau Bapak Ibu tidak mengerti bagaimana namanya meleverage atau meningkatkan income Bapak Ibu dengan sistem, matilah. Karena 2030 nih, 2030 tahu nggak apa Bapak Ibu? Robot-robot AI akan masuk, ya kan? Customer service coret, teller bank coret. Udah mulai diperhatiin deh bang. Bank-bank banyak nggak yang nabung tanpa perlu ke teller? Iya. Ya kan? Akan banyak apa? Nambah lagi, ini krisis belum dimulai nih Bapak Ibu. 2030 kalau yang nggak punya fixed asset atau liquid income mati. Mati beneran saya kasih tahu. Dan kita cuma punya 5 tahun. Udah mulai kelihatan nih yang masih, makanya ini saya jujur ya, saya berapa hari ini saya mencoba untuk melihat dunia ini. Saya dak-dikduk sendiri Bapak Ibu. Saya yang sudah bangun sistem selama 14 tahun yang energik